Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Facebook Tata dengan judul Teror Hantu Daska. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan bagi kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa klik link tersebut dan sekaligus kalian juga bisa support penulisnya supaya beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Malam telah larut. Jarum jam di arlojiku menunjukkan pukul 23.30. Namun perjalanan menuju kampungku masih sangatlah jauh. Jika tidak karena ibuku yang sedang sakit, aku tak berani pulang ke kampung tengah malam begini. Umamku mengusir sepi. Karena belakangan ini aku mendengar sebuah kabar bahwa kalau misalnya malam tiba, di desa ini biasanya ada sebuah teror dari sosok makhluk yang disebut Daska. Kenapa disebut Daska? Karena menurut bahasa di daerah kami itu hantu tanpa kepala, atau dalam bahasa daerah kami disebut ndase langka. Sepeda motorku aku gas tak terlalu kencang. Hawa dingin terasa sangat kurasakan menembus kulit. Padahal waktu itu aku memakai jaket jin yang tebal. Setelah melewati tikungan dan pohon besar di pinggir jalan yang sejak kecil aku tahu bahwa tempat itu terkenal sangat angker. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mulai terasa ada hembusan angin disertai bau busuk dan anyir darah. Jangan sampai aku ketemu dengan dia. Jangan sampai. Bergidik aku ketika membayangkan sosok yang selama ini dibicarakan oleh warga kampung, yaitu sosok Daska. Tiba-tiba sekitar 30 meter di depanku tampak sesosok tinggi besar, berjubah putih, berdiri terpaku tanpa bergerak. Yang membuat napasku terasa berhenti ialah sosok itu berdiri tanpa ada kepalanya. Iya, aku jelas melihat di bawah redupnya sinar bulan kalau sosok itu tanpa kepala. Apa ini sosok hantu Daska yang sering dibicarakan warga? Gumamku dalam hati. Di saat aku kebingungan, tiba-tiba ada suara di belakangku. Sup, di rumah ibumu sudah lama menunggumu. Ayo pulang cepat, jangan bengong begitu. Sontak, aku langsung menengok ke belakang. Ternyata tampak pamanku yang tampak tersenyum. Namun ada yang janggal. Kok tiba-tiba pamanku ada di belakangku? Kulihat juga muka pamanku terlihat sangat pucat. Aku usap kembali mukaku sambil aku membaca ayat kursi. Dan begitu aku buka mata, ternyata sosok yang tadi berwujud pamanku sudah tidak ada. Malah berganti dengan sosok hantu tanpa kepala yang tadi kulihat dengan jarak 30 meter di depanku. Aku tersentak kaget.
Dan spontan aku lari meninggalkan sepeda motorku di tengah jalan. Dengan napas terengah-engah, aku berlari meminta bantuan ke warga terdekat. "Tolong, tolong, tolong." Aku berharap ada warga yang mendengar teriakanku. Aku terus berlari, mencari kalau ada rumah warga di sekitar sini. Lalu, tak terlalu jauh, aku melihat sebuah gubuk kecil di pinggir ladang jagung, tanpa lampu penerangan. Hanya aku bisa melihatnya karena terbantu oleh cahaya bulan, walaupun tidak terlalu terang. Tanpa berpikir panjang, aku memberanikan diri untuk mengetok pintu gubuk tersebut. "Pak, permisi pak. Ada orang di dalam. Tolong pak." Sunyi, tak ada sahutan. Ku coba sekali lagi, namun tetap tak ada jawaban. Masih tetap hening. Namun, tiba-tiba dari arah belakangku terdengar suara batuk-batuk dan berdehem. Lalu ketika aku menengok, tampak seorang sosok kakek-kakek tua tengah berdiri di belakangku. "Cari siapa, nak?" Aku akan terkejut dan gelagapan untuk menjawab. "Nganu, bah, mohon maaf, tadi." "Oh, pasti diganggu si Daska ya," ujar si mbah tersebut. "Loh, kok mbah bisa tahu?" tanyaku keheranan. "Iyalah, mbah tahu. Mbah sudah lama tinggal di sini." Aku mau minta tolong, bah. Temanin aku ngambil sepeda motor, bah. Aku tadi tinggal di jalan. Karena takut, aku langsung lari ketika ngelihat sosok tersebut, ujarku. "Sudah, kamu gak usah buru-buru, nah. Istirahat dulu aja di gubuk ini. Biar besok pagi kita ambil sepeda motormu. Udah, sekarang udah malam, kamu istirahat aja." Aku tak berpikir panjang, karena kalau aku memaksa juga, aku tidak enak sama si Mbah. Lalu kuputuskan untuk menerima tawaran tersebut. "Ya udah, bah. Terima kasih sudah biar mengizinkan saya istirahat di sini, Mbah," ucapku. Lalu si Mbah mengajakku masuk. Sesampainya di dalam gubuk, bau kemenyan dan harum melati sangat jelas aku rasakan. Namun, karena rasa takut dan rasa lelah, akhirnya aku tak bisa menahan rasa kantukku. Lalu aku pun tertidur dengan pulas. Hingga tak terasa pagi sudah menjelang. "Nak, nak, bangun nak. Nak, wih. Nak, bangun. Kenapa kamu tidur di kuburan, nak?" Terdengar suara yang membangunkanku ketika tidur. Aku sontak membuka mata. Dan aku langsung kaget ketika aku membuka mataku. Astagfirullah. "Kok saya bisa di sini, Pak?" ujarku. Pasti sampean ketemu kakek tua pakai belangkon baju hitam ya, nak," ujar bapak yang membangunkanku. "Iya betul, Pade," jawabku dengan nada terbata-bata karena bingung dan aku takut. Bagaimana tidak bingung ketika aku terbangun
ya aku merasa tidur di sebuah gubuk. Ternyata aku terbangun di sebuah kuburan. Dalam kebingunganku, sepertinya si bapak menangkap apa yang aku pikirkan sambil menepuk pundakku. Sudah, nak, gak usah takut. Jangan khawatir, dia gak jahat. Mungkin dia hanya kasihan saja dan ingin menolongmu. Aku tidak menjawab. Aku coba lirik nama tulisan di batu nisan yang sedikit sudah lapuk. Tertulis nama Suro Dirjo Kusumo. Aku terkejut saat membaca angka yang tertulis di batu nisan tersebut. Wafat pada 2 Januari 1906. Jadi semalam aku bertemu dengan arwah Mbah Suro yang sudah meninggal. Aduh, pikirku dalam hati. Di saat aku termenung, si bapak lalu berujar, "Nak, tadi bapak melihat di sebelah sana ada motor yang berdiri di tengah jalan. Apakah itu motormu, nak?" Aku langsung tersadar dalam lamunanku. "Iya, Pak. Iya, motorku. Aku semalam diganggu hantu Daska, Pak. Lalu aku tinggalkan motorku. Aku mencoba lari. Nah, aku temukan sebuah gubuk, Pak." Aku mencoba ceritakan kejadian semalam tersebut ke bapak tersebut. Nah, si bapak cuma mengganggu dan tersenyum. "Sudah, nak, itu sudah biasa kok. Sudah, mendingan sekarang kamu pulang. Lagian kamu juga gak apa-apa kan? Dah, anggap aja pelajaran. Kalau bisa jangan keluar malam-malam," ujar si bapak tersebut. Cepat-cepat aku menaiki motorku dan berpamitan ke si bapak yang membangunkanku tadi. Aku langsung melanjutkan perjalananku untuk ke rumah ibuku yang sedang sakit. Selepas azan zuhur, akhirnya aku sampai di rumah. Rasa tak sabar ingin bertemu ibuku yang sedang sakit. "Alhamdulillah, Sup, akhirnya kamu pulang juga. Ibumu sudah menunggu dan sering manggil-manggil namamu," sapa padeku yang tadi duduk menungguku di teras rumah. "Iya, Pak, Pade. Maaf, saya telat." Lalu aku ceritakan kejadian yang menimpaku semalam kepada padeku. "Ya udah, Sup, kamu mending nginep aja. Baru besok pagi kamu pulang lagi ke kota," ujar padeku. Duh, pengennya sih gitu, Pade. Cuman rasanya aku gak bisa. Besok siang aku harus masuk kerja, Pade. "Terus nanti malam kamu langsung berangkat lagi ke kota? Apa tak takut kamu ketemu hantu Daska lagi?" ujar padeku. "Wah, Pade, aku takut. Tapi gimana lagi, Pade? Kerjaan menuntutku. Aku tetap harus segera balik ke kota, Pade. Doain aja. Semoga gak terjadi apa-apa, Pade." "Ya udah, cepet kamu temuin ibumu tuh di dalam," ujar padeku. Setelah bertemu dengan ibuku dan sekaligus berbincang-bincang, ibuku yang tampak sumringah setelah melihat diriku dan terlihat kondisinya juga sudah mulai membaik. Aku lalu beristirahat tidur di kursi tengah. Begitu aku terbangun, aku lihat jam di dinding menunjukkan pukul 18.15. Aku bergegas mandi,
lalu sholat maghrib. Dan segera aku permisi kepada ibu dan keluargaku untuk kembali ke kota di mana tempat aku bekerja. Walau dalam hati, aku masih diliputi oleh rasa takut yang teramat sangat. Setelah berpamitan, akhirnya aku melajukan sepeda motorku untuk membelah gelapnya malam. Setelah menempuh sekitar 10 km lebih, tibalah aku di tempat yang paling aku takuti. Semoga aja gak ada yang jahil seperti kemarin malam, pikirku dalam hati. Namun tiba-tiba, ketika aku melajukan sepeda motorku agak kencang, aku melihat ada sebatang pohon pisang menghalangi jalanku. Sontak, aku langsung mengerem sepeda motorku seketika. Lalu aku turun. Aku hendak menyingkirkan batang pohon pisang tersebut. Aku berjalan, coba mendekati batang pohon pisang tersebut. Namun, aku terkejut bukan main. Tiba-tiba, batang pohon pisang itu berubah menjadi sosok yang tak asing buat. Ya, pohon pisang itu berubah menjadi sosok Daska. Sosok itu langsung berdiri dan terdiam tepat di depanku. Aku langsung shock. Keringat dingin mengucur dan kakiku terasa berat untuk melangkah atau bahkan lari. Badanku serasa tak ada tulang. Aku berusaha tenang sambil membaca beberapa ayat yang kuhafal. Setelah beberapa saat aku membaca doa, aku mencoba memejamkan mata. Ketika aku membuka mata lagi, sosok itu sudah menghilang. Aku langsung hendak menaiki motorku. Namun tiba-tiba kakiku terasa ada yang menarik. Setelah aku tengok, terlihat 2 potong tangan tanpa tubuh dengan kuku-kuku yang panjang dan mengerikan mencengkram kedua kakiku. Aku hampir pingsan dibuatnya. Belum selesai hal mengerikan itu menimpaku, tampak di depanku sesosok kepala tanpa tubuh melayang sangat cepat dan berhenti tepat di depan wajahku. Aku sangat pucat dan benar-benar ketakutan. Akhirnya, karena tak kuasa menahan rasa takut, akhirnya aku terulai dan tak sadarkan diri. Aku di mana? Lirih suaraku parau ketika aku mulai tersadar. Kamu ada di rumah sakit, Mas. Kami menemukan kamu penuh luka serta sepeda motormu rusak dan hancur, ujar salah seorang yang belum aku kenal. Tubuhku terasa sakit untuk bergerak. Walah Le, apa yang terjadi? Tiba-tiba terdengar suara padeku. Aduh, Pade, aku tak ingat apa-apa. Yang terakhir yang aku ingat, aku bertemu makhluk itu lagi, Pade. Gini loh, Pak. Mohon maaf. Tadi aku kebetulan tepat di belakang adik ini semalam. Awalnya tak ada yang ganjil, Pak.
Tapi saat di tikungan yang ada pohon besar, tiba-tiba motor ade ini saya lihat hilang kendali, Pak, dan masuk jurang kecil dekat tikungan itu. Duh, bukannya tikungan itu ada besi penahannya loh, Mas. Kok bisa keponakan saya tak tersangkut di besi malah jatuh langsung ke jurang? Iya, Pak. Yang saya lihat ini motor ade ini saat di tikungan seperti tebang, Pak. Lalu masuk jurang kecil itu, ujar seseorang yang menolongku itu. Duh, terima kasih ya, Mas. Sudah menolong keponakan saya. Jika tidak, entah apa yang terjadi, Mas. Iya, Pak, sama-sama. Sudah kewajiban kok kita saling tolong-menolong. Akhirnya, aku dirawat inap di salah satu rumah sakit dengan beberapa luka dan patah di tulang iga. Namun, alhamdulillahnya aku masih bisa tertolong. Setelah kejadian yang menimpaku, dan kabar tersebut ternyata terdengar ramai di kampung itu. Akhirnya beberapa kiai mengusulkan untuk mengadakan berdoa bersama dan menebang pohon tersebut supaya teror dari hantu Daska tersebut tidak muncul dan mengganggu warga yang lewat pohon tersebut. Alhasil, dari usaha para kiai dan masyarakat itu membuahkan hasil. Setelah pohon itu ditebang dan dilakukan doa bersama, gangguan hantu Daska itu tak pernah terjadi lagi. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Kami mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam pembawaan cerita. Untuk kritikan dan sarannya, silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel Obor Malam dan terus ikuti cerita-ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.